Perkenalkan, nama saya Agni Rahma Hidayanti. Saya Sini Juriska. Saya Muhammad Rafli. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak warga negara. Hak warga negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 27 sampai 34. Pasal-pasal tersebut mengatur berbagai hak dan kewajiban dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam clipping ini akan dianalisis berbagai hal yang berkaitan dengan hak-hak warga negara yang tercantum pada pasal tersebut, serta bagaimana pelaksanaannya dalam praktik. Pasal 27, kesamaan di hadapan hukum dan hak untuk bekerja. Pasal 27 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur dua hal penting. Ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ini berarti bahwa tidak ada diskriminasi dalam perlakuan hukum, baik dalam penegakan hukum maupun dalam kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan. Ayat 2 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini berkaitan dengan hak ekonomi dan hak atas pekerjaan, yang menjadi dasar untuk kebijakan-kebijakan terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan perlindungan bagi pekerja. Pelaksanaan pasal 27, meskipun secara teoritis setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di hadapan hukum, dan praktiknya masih terdapat ketimpangan dalam penerapan hukum di berbagai sektor. Misalnya, kelompok minoritas, wanita, atau kelompok rentan lainnya masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum yang setara. Dalam hal hak untuk bekerja, pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja, meski tingkat pengangguran dan kualitas pekerjaan masih menjadi tantangan. Pasal 28, kebebasan hak asasi manusia. Pasal 28 mengatur hak asasi manusia yang mencakup kebebasan beragama, berpendapat, berkumpul, serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan informasi. Pasal ini juga menggarisbawahi bahwa kebebasan tersebut dapat dibatasi untuk kepentingan keamanan, ketertiban umum, serta pelindungan hak orang lain. Pelaksanaan pasal 28. Secara formal, Indonesia menjamin kebebasan berpendapat dan beragama. Namun dalam praktiknya, kebebasan tersebut seringkali terbentuk pada isu sensitif seperti toleransi agama, pembatasan kebebasan berpendapat di media, dan masih banyaknya kekerasan terhadap kelompok yang dianggap berbeda. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem pendidikan untuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara, meskipun kualitas pendidikan yang berbeda di setiap daerah menjadi tantangan. Pasal 29, kebebasan beragama dan kepercayaan. Pasal 29 mengatur bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Pelaksanaan pasal 29, kebebasan beragama di Indonesia seringkali dipraktikkan dengan baik, namun ada tantangan berupa diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas atau adanya pembatasan kebebasan beragama di beberapa daerah tertentu. Pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama dan melindungi hak-hak minoritas, meskipun realitasnya masih ada ketegangan antar kelompok agama. Pasal 30, hak dan kewajiban dalam pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, baik melalui dinas militer maupun dinas lainnya. Pelaksanaan pasal 30. Pelaksanaan pasal ini diwujudkan dalam sistem wajib militer yang berlaku bagi warga negara tertentu. Selain itu, dalam konteks yang lebih luas, pasal ini juga melibatkan peran serta masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan, seperti dalam program kaderisasi, keamanan desa, dan kewaspadaan masyarakat. Pasal 31, hak atas pendidikan. Pasal 31 mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pelaksanaan pasal 31, pendidikan di Indonesia disediakan oleh pemerintah melalui program wajib belajar dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kualitas pendidikan yang masih beragam antar daerah serta kesenjangan akses terhadap pendidikan bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil tetap menjadi masalah yang harus diatasi. Pasal 32, perlindungan budaya. Pasal
32 mengatur bahwa negara berhak untuk melindungi dan memajukan kebudayaan nasional. Pelaksanaan pasal 32, pemerintah Indonesia telah berupaya melindungi budaya bangsa melalui berbagai kebijakan dan program pelestarian budaya. Namun, globalisasi seringkali menghadirkan tantangan terkait pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang terancam oleh budaya yang asing. Pasal 33, ekonomi kerakyatan. Pasal 33 menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara berperan dalam mengatur perekonomian agar dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pelaksanaan pasal 33, ekonomi Indonesia berfokus pada pengelolaan sumber daya alam yang seimbang antara kepentingan rakyat dan negara. Meski demikian, masih terdapat ketimpangan ekonomi yang perlu diatasi, baik dari segi distribusi kekayaan maupun kesempatan kerja yang merata. Pasal 34, kesejahteraan sosial. Pasal 34 mengatur bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyatnya, khususnya dalam bentuk perawatan bagi fakir miskin dan anak terlantar. Pelaksanaan pasal 34, pemerintah Indonesia menyediakan berbagai program bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu, seperti BPJS Kesehatan, bantuan langsung tunai, serta program Keluarga Harapan. Namun, distribusi bantuan yang tepat sasaran dan kualitas layanan sosial masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diperbaiki. Pasal-pasal dari 27 hingga 34 tentang hak warga negara singkatnya sebagai berikut. 1. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. 2. Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 4. Hak berpendapat, berkumpul, dan berserikat. 5. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup serta kehidupannya. 6. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 7. Hak kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. 8. Hak untuk mendapatkan pendidikan. 9. Hak untuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 10. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar. Kesimpulannya, pasal 27 hingga 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencakup berbagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk hak atas pekerjaan, pendidikan, kebebasan beragama, dan perlindungan sosial. Hak-hak tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Walaupun banyak hak ini telah diatur dalam konstitusi, pelaksanaan hak-hak tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan sosial, diskriminasi, dan akses yang tidak merata antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan usaha bersama antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa perlu meningkatkan kebijakan dan implementasinya, agar hak-hak warga negara dapat diterima secara adil dan merata oleh seluruh warga negara. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata maupun perkataan ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.